pesan saya kepada Agustan, ya, mudah-mudahan ada yang sampaikan video saya ini kepada Ustadz Agustan ataupun kepada ustadz-ustadz yang lain yang suka menjelek-jelekan, menista agama lain, terutama agama Kristen. Teruskan apa yang Anda lakukan itu sampai Anda masuk ke surga. Orang ini adalah seorang yang beragama tanpa Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Oke lah, Agustan menganggap agamanya yang benar, ajarannya yang benar. It's okay. Semua orang harus begitu memang. Akan tetapi saya sedang berada di tempat makan durian karena memang kita sedang cari durian. Dan ini di sini ada durian Medan, ada durian Palembang, dan ini langganan saya ya. Sering kita ketemu ya. Oke, yang menarik sama saya sekarang adalah tentang seorang ustadz yang bernama Agustan. Entah ustadz, entah apapun ini kawan, saya gak ngerti. Akan tapi banyak yang bilang dia ustadz ya. Kenapa ini menarik perhatian saya? Jadi begini pemirsa, kawan-kawan semua, berawal dari sebuah video yang dikirim oleh seorang teman saya yang memang dia juga beragama Islam, tapi mengirimkan video kepada saya tentang seorang ustadz yang bernama Agustan yang membuat Injil, Alkitab ke pantatnya. Dan saya harus katakan dengan kata-kata yang tidak bagus, Alkitab itu dikentutin sama dia di pantatnya dan memaki-maki, menjelek-jelekan, menista agama Kristen sebetulnya, ya, ajaran Kristen. Tetapi buat saya bukan itu yang saya mau sampaikan pada saat ini. Ada hal yang jauh lebih penting, mendasar daripada itu. Tetapi sebelum saya sampaikan apa yang saya maksudkan, mari kita simak dulu video berikut ini. Kamu ini agama kamu tuh kamu mau paksakan terus. Bajingan tengik kalian ini, ya. Bajingan tengik kalian ini. Kurang ajar itu namanya kalian itu, ya. Bajingan tengik kalian itu, ya. Bajingan agama kalian itu. Coba kamu yang bilang kosa kasih itu tunjukkan. Jangan kamu tuh hanya penipu saja. Gitu loh ya. Kalian ini bajingan tengik ya. Bajingan-bajingan rohani. Ya, bangsar kalian ini. Anjing-anjing gereja. Otakmu di mana, ya kan? Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kalau kita perhatikan, sangat banyak, ya, sangat banyak yang menamakan diri mualaf, yang meninggalkan agama sebelumnya, masuk menjadi beragama Islam, memeluk agama Islam, menjelek-jelekkan agama ataupun keyakinan sebelumnya. Mereka lah yang mengetahui motivasi mereka apa. Akan tetapi kita melihat bahwa dari sudut pandang hukum, ya, hal ini terjadi karena ada sebetulnya pembiaran untuk orang-orang ini, ya. Mereka merasa di backup oleh penegak hukum maupun orang-orang pemeluk agama mayoritas. Dan sebaliknya, kita lihat kalau ada satu orang saja yang menjelek-jelekkan, misalnya menjelek-jelekkan ataupun menista katakanlah agama Islam, itu udah pasti masuk penjara itu. Kita lihat Muhammad Kece, lihat Ahok, lihat kemarin Ferdinand Hutahayan, ya, dan lain-lain, masuk penjara. Nah, tetapi ini sebaliknya, seperti menurut saya bukan kebal hukum, tetapi inilah akibat daripada adanya
ketidak fairan di dalam ketimpangan perlakuan hukum terhadap orang-orang tertentu, ya. Sebenarnya ini sesuatu yang miris dan seolah-olah kita mempertontonkan ketidakadilan kepada generasi yang akan datang, ya. Nah, coba bayangkan seorang yang tidak mengerti dan tidak yakin di dalam suatu ajaran tertentu, dia mengajarkan itu dan diterima, ya, disanjung, disambut, ya. Sementara apa yang mestinya disampaikan bukannya disampaikan dengan baik, tetapi disampaikan dengan cara menjelek-jelekan keyakinan orang lain. Saya seorang pengajar di Fakultas Hukum salah satu universitas. Anda bayangkan apa yang dilakukan Agustan ini adalah, kalau saya mau analogikan, sebagai seorang pengajar di Fakultas Hukum, bukannya saya mengajarkan mengenai hukum, tetapi saya mengajarkan masalah teknik yang saya tidak kuasai. Apa yang terjadi? Berantakan semua, terjadi pembodohan. Di dalam videonya, dia mengatakan bahwa ajaran Kristen lah nggak benar, dan seterusnya, dan saudara-saudaranya yang lain itu. Dan sesudah saya cek, Agustan ini adalah seorang mualaf ternyata, yang tadinya beragama Kristen. Sekarang dia mualaf, pindah menjadi beragama Islam. Dan sesudah saya cek, karena saya akhirnya tertarik dengan video-video yang dia unggah dan yang terkait dengan dia, dan rupanya banyak juga orang yang tertarik dengan videonya, terutama dari kawan-kawan yang beragama Islam. Nah, hal yang menarik buat saya adalah bahwa pemikiran-pemikiran yang begitu dangkal, yang menunjukkan bahwa Agustan ini, menurut saya, paling tidak dari perspektif pemikiran saya, orang ini adalah seorang yang beragama tanpa Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Oke lah, Agustan menganggap agamanya yang benar, ajarannya yang benar. It's okay. Semua orang harus begitu memang. Akan tetapi, bukannya dia mengajarkan agamanya itu dengan benar, dengan substansi yang benar, dengan cara yang benar, tetapi dia mengajarkan keyakinan orang lain dengan substansi dan cara yang salah. Segitu rendahnya ke Anda, ya. Pemahaman Anda terhadap agama itu sebegitu rendahnya. Saya bukan orang yang ahli di bidang agama, akan tetapi penting sekali buat kita sebagai umat yang beragama untuk memahami apa bedanya agama dengan doktrin kebenaran. Ya, apa bedanya? Sering saya temukan di Indonesia ini, apabila seseorang menjelek-jelekkan agama orang, itu menjadi sangat menarik. Terutama sebahagian ustadz-ustadz yang menurut saya punya pemikiran yang sangat dangkal. Dia tidak percaya dengan ajaran kekristenan, tetapi mengambil agama kekristenan itu dan menjelek-jelekannya di dalam hatinya untuk membenarkan ajarannya ataupun ajaran yang disampaikan. Inilah menurut saya satu perspektif yang salah. Saya yakin dan saya sangat percaya dan saya tahu bahwa pemirsa yang mendengarkan saya ini banyak yang beragama Kristen dan beragama Islam juga. Oleh sebab itu saya pengen sampaikan kepada kawan-kawan semua, ya. Saya ingin sampaikan pada kawan-kawan semua bahwa beragama itu bukan masalah bagaimana menjelekkan atau menyalahkan ajaran orang lain. Ya, saya mau sampaikan, saya seorang
yang sangat banyak mendalami mengenai world religion, agama-agama, beberapa agama, terutama agama yang ada di Indonesia. Saya dalami. Bukan kita tidak tahu, tetapi saya mau sampaikan bahwa ada, menurut saya dan yang saya lihat selama ini, ada cara pandang yang salah, terutama dari kawan-kawan yang beragama Islam, khususnya ustadz-ustadz tertentu, ya, yang sebetulnya dia tidak memahami agamanya, yang selalu ingin menjelek-jelekan ataupun menista ataupun menyalahkan agama orang yang tidak diyakininya. Ya. Nah, apa yang saya mau katakan adalah bahwa menyalahkan keyakinan orang lain tidak berarti membenarkan ajaran Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti Augustan membuat Alkitab Injil di pantatnya, bahkan dikentuti. Saya mau sampaikan bahwa pada umumnya orang-orang yang beragama Kristen, ya, mempunyai pemikiran yang relatif sama, punya platform yang sama, yaitu bahwa apapun yang Anda lakukan terhadap kitab suci kami, kitab sucinya, terhadap Injil itu, buat kita itu tidak terlalu penting. Kalau kita berpikir secara keduniawian, sebagai seorang yang berprofesi sebagai penegak hukum, saya bisa melaporkan Anda ke polisi penistaan agama. Tetapi buat saya, dari sudut pandang kekristenan itu tidak penting. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak perlu dibela. Kitab suci itu nggak perlu dibela. Ya, keyakinan itu tidak perlu dibela. Justru keyakinan itulah, kitab suci itulah, Tuhan itulah yang membela kita. Itu sebabnya tidak terlalu banyak reaksi dari orang-orang Kristen, walaupun Anda menista agamanya, menista keyakinannya, bahkan memperlakukan tidak pantas kitab sucinya. Tidak penting. Karena apa? Karena bagi kita yang penting adalah bagaimana kamu bisa mengasihi orang lain sama seperti dirimu, bahkan mengasihi musuhmu. This is the most important thing di dalam ajaran kekristenan. Oleh sebab itu, salah kalau Anda berpikir, khususnya di Augustan, kalau Anda berpikir dengan menjelek-jelekkan keyakinan kamu sebelumnya, atau menjelek-jelekkan ajaran Kristiani, kekristenan itu, terus Anda mendapat kredit, justru menurut saya, Anda ini telah menista ataupun merendahkan nilai-nilai Islami. Karena yang kita pahami, yang kita tahu, bukankah Islam itu, ajaran Islam itu adalah Bu, kalau ajaran Islam kan dikatakan rahmatan lil alami gitu ya? Gitu ya? Rahmatan lil alami. Karena yang kita tahu, ini kebetulan ada di sini teman saya makan durian, ya, mereka bilang Islam itu, ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin, artinya rahmat untuk seluruh alam semesta. Nah, dengan tingkah laku seperti ini, apakah Anda merasa agama Anda menjadi rahmatan lil alamin? No. Justru kita takut akhirnya melihat Anda, takut akhirnya melihat ajaran Anda. Jadi saya mau sampaikan melalui vlog saya ini kepada kawan-kawan, khususnya para guru agama, ya, yang paham dengan ajaran Islam. Orang-orang seperti ini perlu dikoreksi, paling tidak disadarkan, karena ini justru merusak tatanan ajaran Islam itu sendiri. Nah, kepada kawan-kawan yang dari Kristen, saya pun melihat ada sedikit hal yang perlu mungkin kita renungkan bersama. Dengan video yang diunggah tentang Augustan ini, muncul video-video respons yang menunjukkan seolah-olah
tiba-tiba Agustan kena kutuk, masuk rumah sakit, dan seterusnya. Menurut saya, ini pun tidak benar. Seolah-olah kita menunjukkan bahwa Yesus itu, bahwa Tuhan kita itu adalah orang yang pendendam. Tidak. Mari kita bertanya, ketika Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes, ya, di mana Yesus? Kenapa tidak dibela? Ketika Yesus disalib, ya, seorang penulis buku rohani mengatakan, ketika dia disalib, he can afford 10,000 angels to save him free, but he did not do it for you and me. Bahwa dia bisa mengerahkan berlaksa-laksa malaikat dari surga untuk membebaskan dia, tetapi dia tidak lakukan itu untuk Anda dan saya. Jadi adalah lebay menurut saya, berlebihan kalau kita mengatakan bahwa karena Ustadz Agustan mengentuti Injil, ditaruh Injil di pantatnya, tiba-tiba Yesus marah, dikutuk. No, kita harus jujur, Agustan itu ternyata memang sudah punya penyakit dari sejak lama, adalah jantung lah dan sebagainya. Jadi tidak ada masalah balas dendam di situ. Jadi mari kita jujur, tapi kita doakanlah Agustan ini supaya dia menyadari apa yang dia lakukan dan dia datang kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan kepadanya. Ya. Oleh sebab itu kawan-kawan semua, peace, jangan ada dendam. Dan kepada semua orang Kristen, kawan-kawan Kristen, ingat Galatia pasal 2 ayat 20. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dengan ini semua, Paulus ingin mengatakan that we live beyond the religion. Kemanusiaan adalah hal yang perlu diutamakan dalam setiap tindakan-tindakan sikap beragama. Tuhan memberkati kita semua. Kita lanjut makan durian.